Oke, kita semua pasti tahu ya gimana rasanya cinta. Perasaan yang bisa bikin kita terbang tinggi, tapi sekaligus juga bisa bikin bingung. Nah, hari ini kita bakal coba lihat emosi yang luar biasa ini dari kacamata yang sedikit berbeda, melalui sebuah renungan spiritual yang indah banget dari blog Pena Motivasi. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Perjalanan kita kali ini dimulai dengan sebuah kalimat yang jujur aja kayaknya hampir semua dari kita pernah ngerasain. Rasa suka sama teman sendiri. Tapi dengerin deh, dalam renungan ini, kalimat yang kelihatannya simpel ini justru jadi pintu masuk buat ngerti cinta dari sudut pandang yang jauh-jauh lebih dalam. Sebuah perspektif spiritual. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama ya. Di sini kita bakal coba pahami dulu fondasi utamanya. Intinya, renungan ini nunjukin kalau ada berbagai jenis cinta, tapi semuanya itu nyambung. Ada satu benang merah spiritual yang sama. Nah, maksudnya apa sih? Yuk kita lihat. Jadi, inti pemikirannya tuh begini. Gimana kalau semua rasa sayang yang kita punya ke sesama manusia, mau itu suka sama teman, atau bahkan sampai jatuh cinta, yang kita tahu kan indah tapi ya ada batasnya. Gimana kalau itu semua sebenarnya cuma sebuah petunjuk? Iya, petunjuk yang ngarahin kita ke cinta yang lebih abadi, yaitu cinta ilahi. Jadi perasaan kita itu nggak sia-sia, tapi justru jadi semacam jembatan. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi yuk. Gimana sih cara pandang ini mengubah perasaan kita sehari-hari? Kayak rasa suka, kangen, rindu, gitu. Teks ini ngajak kita buat memaknai ulang semua itu lewat kacamata spiritual. Nah, perhatiin deh, doanya ini unik banget kan? Bukannya minta rasa sukanya dihilangin, tapi malah minta diingetin. Diingetin kalau semua hubungan antar manusia itu, ya pada akhirnya bakal selesai. Tujuannya apa? Bukan buat bikin kita pesimis loh, tapi supaya fokus kita tetap terjaga ke satu-satunya hubungan yang abadi dan gak akan pernah berakhir. Wow, dan konsep ini jadi makin dalam di sini. Jadi rasa kangen yang dalam banget ke seseorang itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang negatif atau harus dibuang. Justru sebaliknya, itu bisa diubah jadi semacam alat. Rasa rindu ke manusia itu dijadiin bahan bakar buat memperbesar rasa rindu kita ke Sang Pencipta. Keren banget kan transformasinya? Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada rangkuman visualnya. Jadi ada dua jalan cinta. Di satu sisi ada cinta manusia, yang sifatnya itu ya punya akhir, fana. Terus di sisi lain ada cinta ilahi, yang intinya adalah keabadian, tak pernah berakhir. Memahami perbedaan ini benar-benar jadi kunci buat nangkep keseluruhan pesannya. Oke, dari suka, terus rindu, sekarang kita sampai ke puncaknya, jatuh cinta. Ini nih emosi yang paling kuat, yang kadang bisa bikin kita pusing tujuh keliling kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara pandang spiritual ini ngebantu kita waktu kita lagi ngerasain perasaan yang dahsyat ini? Perhatiin deh kata kuncinya di sini, jagalah, bukan hilangkan atau hapuskan. Ini nunjukin kalau cinta itu diakui sebagai sesuatu yang berharga, tapi sekaligus juga rapuh. Jadi doanya itu minta supaya perasaan ini dilindungi, dijaga, dan yang paling penting, ditempatin di posisi yang benar. Nggak pernah lebih besar dari cinta kita kepada Tuhan. Jadi, intinya doa untuk dapat perspektif ini punya 3 poin utama. Pertama, ya kita akuin aja kalau cinta romantis itu kuat banget. Kedua, kita minta supaya cinta itu dijaga. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Kita pastiin kalau cinta itu posisinya tetap nomor 2. Nggak pernah ngalahin cinta kita sama yang ilahi. Oke, tadi kita udah bahas soal merasakan cinta kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian tindakannya. Ternyata renungan ini juga ngasih semacam panduan praktis loh, tentang gimana dan ke siapa sebaiknya kita nunjukin rasa cinta itu. Nah, ini nih. Di sini kita nemuin sebuah prinsip yang dalam banget soal tindakan. Ucapan aku cinta padamu itu dianggap sakral, bukan sesuatu yang bisa diucapin gitu aja. Idealnya, kalimat ini diucapkan ke seseorang yang hatinya tuh udah nyambung, udah terpaut sama Yang Maha Kuasa. Terus, kenapa prinsip ini penting banget? Logikanya simpel sebenarnya. Kalau kita mencintai seseorang yang juga mencintai Tuhan, maka cinta di antara kalian berdua itu nggak akan bikin kalian jadi jauh dari jalan spiritual. Malah sebaliknya, hubungan itu justru bakal saling menguatkan. Menguatkan keyakinan dan cinta kalian masing-masing kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Dan ini, wah, ini kesimpulan yang kuat banget dari filosofi teks ini, disampaikan dalam bentuk kata-kata mutiara yang benar-benar ngena.
Coba perhatiin gimana ini dimulai. Ini langsung nantang pemikiran kita pada umumnya kan. Tindakan mencintai yang biasanya kita anggap mulia justru ditaruh di level paling dasar, bukanlah apa-apa. Lalu levelnya naik. Menerima cinta atau dicintai itu diakui sebagai sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang signifikan, kayak sebuah anugerah. Mulai kerasa kan? Ritmenya mulai kebangun di sini. Dan inilah puncaknya. Inilah kebenaran tertinggi dari seluruh renungan ini. Pesannya jelas, cinta dari manusia itu penting, cinta dari manusia itu berarti, tapi puncak dari segalanya, pengalaman yang paling memuaskan, yang paling utama, adalah saat kita dicintai oleh sang pencinta itu sendiri. Itulah segalanya. Jadi pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungin sendiri-sendiri. Kalau kita beneran ngeliat cinta sebagai jembakan menuju yang ilahi, kira-kira gimana ya hal itu bakal mengubah cara kita mencintai, cara kita ngadepin kehilangan, dan apa sih makna cinta itu sendiri buat hidup kita?